Yo, what's up guys? Kembali bersama gue di sini di channel S Toku. Nah, kita akan lanjut lagi nih membahas Kamen Rider Kids episode kedua. Ya, mungkin kalian sudah nggak sabar ya menunggu. Jadi mungkin nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita langsung saja membahasnya. Let's go! Di awal kita diperlihatkan sang MC kita yang baru aja kemarin di episode pertama menjadi seorang pemenang di Desire Grand Prix, dan terlihat di sini dia tuh jadi sangat terkenal. Bahkan katanya dia sekarang adalah seorang bintang di atas bintang. Waduh, ya bisa dibilang artis paling ngetop lah ya. Dan memang benar, semua itu memang keinginannya si Aceng ini. Dia itu ingin jadi sorotan alias paling top atau jadi bintang. Terus ada Keiwa yang masih penasaran nih tentang kejadian kemarin. Dia anggap masih mimpi gitu kan. Dan kemudian dia mencoba Desire drivernya, namun tiba-tiba dia itu langsung ke teleport di markasnya Desire Grand Prix. Gue sebutnya di sini markas aja ya, soalnya belum ada nama ofisialnya. Gue belum tahu, mungkin udah ada tapi gue belum tahu. Terus Keiwa kaget karena melihat di dalam situ atau di tempat itu ada banyak orang berada di sana, termasuk si Aceng ini. Kemudian si Sumuri, sang waifu alias game navigator, memperkenalkan singkat tentang Desire Grand Prix kepada para peserta yang ikut. Dan di sini beberapa dari mereka tuh terlihat bingung gitu. Kenapa mereka bingung? Itu karena setiap Desire Grand Prix ini selesai, seluruh ingatan orang-orang bakal di-reset alias dihapus. Semua pokoknya tentang monster, tentang penyerangan Yamato, tentang Kamen Rider, bahkan orang yang terbunuh nih, korban Yamato nih, hidup kembali. Ini tuh mirip-mirip simulasi nggak sih? Nah, terus gue singkatnya DGP aja ya biar nggak kepanjangan. Di DGP ini, tugas para peserta itu simple, hanya mengalahkan para Yamato dan bos-bos yang berada di tiap ronde atau stage. Tentunya mereka juga di sini harus mencari semacam item yang membantu mereka dalam pertempuran. Nah, soalnya kan kalau mereka nggak punya item ya, masa lawannya pakai tangan kosong ya? Nggak mungkin dong, otomatis kalah kan. Untuk asal-usulnya Yamato ini belum diketahui. Tujuannya apa, asal-usulnya dari mana belum ada diketahui. Jadi bisa dibilang Yamato ini muncul aja gitu, invasi bumi gitulah. Kemarin temen gue nonton Gits ini ya, dia bertanya sama gue, dia bilang, ini Yamato musuh yang dirancang sama penyelenggara DGP ya. Gue bilang ya enggak, karena mereka pun nggak tahu asal usulnya Yamato ini. Nggak mungkin mereka kelola si Yamato ini, sedangkan mereka bikin DGP itu untuk menghalau si Yamato ini. Tapi nggak tahu ya kedepannya bakal ada plot twist apa, kita nggak tahu nih. Setelah itu, permainan baru DGP dan ronde pertama dimulai. Dimana ronde ini tuh mereka punya misi untuk berburu harta karun yang telah direbut oleh Yamato. Nah, di dalam box itu, di box harta karun ini, itu berisi item yang akan membantu peserta melawan para Yamato, termasuk bosnya. Di DGP ini pun kalian bebas mau kerjasama atau solo player. Tidak ada larangan untuk itu. Di satu sisi, Aceng berhasil mendapatkan Water Rice Buckle, dan para peserta lain pun beberapa dari mereka berhasil juga dapat item-item boxnya. Di sisi lain, Keiwa yang bingung nih, mau ngapain nih gue di DGP nih, masih kebingungan dia. Dia bertemu dengan Taira-san, seorang manajer perusahaan yang sempat menolak Keiwa waktu melamar kerja di perusahaan itu. Kalau kalian inget ya di episode 1 itu, Taira-san ini pun sempat curhatan sama si Keiwa. Katanya dia punya seorang anak nih yang lagi mengidap penyakit langka dan sulit untuk disembuhkan, dan pastinya butuh biaya besar. Alasan dia masuk di DGP ini yaitu untuk mewujudkan dunia agar anaknya itu sehat kembali. Sedangkan Keiwa itu simple, dia cuma ingin dunia tuh damai aja udah. Kemudian tiba-tiba muncul seseorang bernama Girori. Dia adalah seorang pramu-tamu yang mengajak Keiwa dan Taira-san ini ke Desire Hall untuk beristirahat karena mereka ini sudah berhasil mendapatkan harta karun. Itu berarti harusnya misinya mereka tuh udah selesai. Ya, bisa dibilang lobby sih. Ya, bisa dibilang ini lobbynya mereka gitu. Terus di sini juga beberapa orang yang berhasil. Ya, sudah tentu ada si Aceng, ada Dapan, ada Mary, Nago, Bafa. Nah, berarti total sekarang itu ada 7 peserta yang sudah dapet ya. Terus beberapa dari mereka saling kenal satu sama lain. Singkat cerita, si Girori ini mendapatkan telepon
mungkin dari Sumuri, untuk berkumpul di markas karena muncul bos Yamato yang harus mereka kalahkan. Nah, karena bos udah muncul, jadi sesi harta karun ini udah selesai. Nah, yang berhak maju ke babak selanjutnya untuk mengalahkan bos Yamato ini hanya mereka saja yang sudah dapat item. Yang belum dapat item itu mereka langsung gugur. Jadi ya tersisa tinggal 7 orang, sisanya gugur semua. Di sini mereka mendapatkan item-item yang beragam ya. Ada yang rice bakal kecil, ada juga yang besar. Karena kategorinya di sini untuk sementara ada 2, yaitu kategori kecil dan besar. Nah, untuk yang kecil itu seperti hammer, water, shield, dan bow, dan lain-lain. Mungkin next time bakal ada item-item lain juga. Bisa dibilang item-item yang nggak terlalu overpower lah untuk yang kecil-kecil ya. Sedangkan kategori kedua yaitu rice buckle yang besar, itu seperti boost, magnum, dan zombie. Ya, ini sudah pasti keunggulannya tuh kekuatannya melebihi ketimbang rice buckle yang kecil. Sayangnya si Aceng di sini nggak dapat satupun rice buckle yang gede. Kemudian dimulailah pertandingan mereka. Mereka di sini saling unjuk kekuatan satu sama lain. Sayangnya di sini korban kedua itu adalah Kamen Rider Ginpen. Ya benar, si Bapak Taira ini dia terkena serangan bos Yamato dan mengakibatkan ID core-nya tuh retak lalu lenyap seketika. Perlu diketahui bahwa orang yang gugur nih bisa jadi nih mereka itu nggak mati. Maybe mereka kembali ke kehidupan mereka lagi. Namun orang yang mati di medan pertempuran itu mereka bakal benar-benar mati. Nah, kenapa gue bisa bilang gini? Karena kemarin aja tuh Shiroe mati kan. Nah, sampai sekarang kan dia nggak muncul. Jadi untuk saat ini, ya bisa dikatakan yang mati tuh nggak bakal hidup lagi. Kemudian Kewa ini stres. Dia menganggap kenapa sih orang tuh segitunya gitu mempertaruhkan hidup demi keinginan. Namun Aceng bilang kalau itulah satu-satunya cara. Ya nggak ada pilihan lain lagi. Si Aceng juga di sini sempat curhat bahwa dia itu bertarung demi masa depan anak-anak yang kurang mampu. Kewa pun dulu atas keinginan yang dimiliki oleh Aceng, sampai-sampai itu dia rela menyerahkan item rice buckle gedenya, yaitu boost. Ini nggak tahu goblok apa gimana sih Kewa, cuman ya namanya juga dia baik hati ya, emang Kewa ini peduli gitu kan. Singkat cerita, Aceng ini berhasil mengalahkan bosnya dan ternyata si Aceng ini tuh hanya bohong, alias dia memperdaya si Kewa. Jadi dia bohong tuh soal cerita peduli sama masa depan anak-anak. Itu semua agar Kewa ini luluh dan memberikan boost buckle padanya. Terus Kewa pun jadi emosi karena dia merasa ditipu, dia merasa dibohongi. Pas dia mau ambil boostnya kembali, boost itemnya nih pergi gitu aja. Kenapa bisa begitu? Karena boost rice buckle ini itu item yang cuman bisa digunakan sekali doang. Jadi setelah finisher nih, udah tuh pergi lagi dia. Jadi kita harus cari lagi. Sempet juga di sini ada perdebatan ya soal primary rice buckle-nya Gits. Ada yang bilang Magnum, ada yang bilang Boost dengan alasan mereka masing-masing. Padahal sebenarnya kedua item ini itu item yang dapat membentuk base form dari Kamen Rider Gits. Nah, jadi coba nih kalian yang nonton saat ini komen di bawah. Kira-kira menurut kalian primary Gits item yang sebenarnya itu Magnum apa Boost? Atau dua-duanya? Gue tunggu ya komentar kalian, gue pengen baca. Lanjut, karena bosnya udah kalah, jadi ronde pertama udah selesai. Peserta yang tersisa 6 orang, karena satu Ginpen mati kan. Ini termasuk fase cepet sih. Gue pikir tadinya itu pesertanya tuh kayak banyak, dan ronde pertama mungkin yang gugur 10 orang, terus ronde kedua 10 orang lagi, 7 orang, sampai ronde keempat baru tersisa dikit. Ini masuk di ronde 2 aja tuh sisa 6 orang gitu. Berarti fasenya ini bakal cepet, bakal ada yang menang lagi nih habis ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan, siapa nih yang bakal menang lagi? Apakah Aceng lagi? Atau orang lain, justru Kewa atau siapa? Kita nantikan aja episode selanjutnya ya. Di scene terakhir, kita beralih ke anaknya Pak Taira-san yang mendapatkan sumbangan besar dari orang misterius rubah tanpa nama. Ya, siapa lagi kalau bukan si Aceng ya. Terus ada juga orang di sini yang belum diketahui identitasnya siapa, memantau dari jauh permainan DGP ini. Dia juga punya ketertarikan sama si Aceng. Kira-kira ini orang siapa ya? Ini gue penasaran nih dari episode 1 kemarin tuh kan, yang pakai topeng jelek gitu. Kalau kalian lihat itu kayak topeng emas-emas yang harga 10.000. Apakah dia ini orang yang ngirim-ngirim Yamato ke bumi ya?
Coba kalian komentar nih di bawah. Episode berikutnya itu bakal melanjutkan, yaitu ronde kedua, di mana ronde kedua ini itu berbeda dari sebelumnya. Mereka ini disuruh bertahan hidup dari serangan para zombie Yamato. Nah, siapa nih bakal mati di episode berikutnya nih? Let's see lah. Gue curiganya nih mungkin next round itu yang bakal mati antara Mary atau Dapan. Tapi kalau Dapan masih mustahil gitu. Paling si Mary ini yang gue duga bakal mati nanti. So ya guys, itu aja mungkin video kali ini. Kalau ada penjelasan yang lewat atau kelewat gue bahasnya, silahkan kalian tambahkan atau lengkapkan di kolom komentar di bawah, oke? Thank you buat kalian yang semua udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe channel ini kalau kalian mau dukung channel ini makin berkembang. Jangan juga lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari channel Estoku. So, segitu aja. Terima kasih. Gue undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.